Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini nanti kita akan membahas tentang pengantar GIS ya. Langsung kita ke slide. Baik, pada slide kita sudah melihat untuk penjelasan pada materi hari ini adalah pengantar GIS ya. Nah ini mungkin kita bahas dulu apa itu definisi dari GIS. Ya, di sini nanti ada beberapa pendapat dari beberapa para ahli ya, atau beberapa para ilmuwan gitu yang memang berkecimpung di bidang SEG ini atau sistem informasi geografis. Yang pertama dari Burrough di 1986, beliau berpendapat bahwa sistem informasi geografis itu adalah merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Nah, jadi ini menurut beliau. Berikutnya, menurut pendapat dari Aronoff, sistem informasi geografis atau bisa juga disingkat Geography Information System atau GIS. Ya. Jadi kalau ada SEG atau GIS itu sama aja sebenarnya. Kalau GIS ini lebih ke bahasa Inggrisnya, kalau SEG itu lebih ke Indonesia. Dan yang selanjutnya akan disebut dengan SEG merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Nah, jadi menurut beliau kurang lebih sama ya. Dia adalah merupakan sebuah sistem untuk mengolah atau menyimpan data atau mengumpulkan menurut Burrough tadi. Nah, ini informasinya adalah informasi geografis. Kemudian menurut Kang Sun Chang ini 2002, SEG computer a computer system for capturing, storing, querying, analyze, and displaying geographic data. Jadi ini kesimpulannya sama saja. Jadi sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengcapture atau menangkap ya, storing, menyimpan, kemudian querying, jadi datanya bisa kita ambil seperti itu. Kemudian untuk menganalisa dan menampilkan data geografis. Ya. Berikutnya menurut Bernhardsen, ya ini, informasi geografis ini sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengakuisisi dan memverifikasi data. Nah, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, manajemen dan pertukaran data, kemudian manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisa data. Jadi, menurut beliau ini memang lebih mungkin kan dari penelitian dari yang sebelum-sebelumnya ini lebih disempurnakan. Jadi menurut Bernhardsen di sini sistem informasi geografis itu adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, ini memanipulasi data ya sama aja ya kayak yang diharuskan kayak capturing, storing, querying. Ya. Ini dia juga bisa menganalisa data. Nah, ini menurut Bernhardsen tahun 2002. Kemudian ada juga pendapat dari Altar, SEG adalah sistem informasi yang mendukung pengorganisasian data, sehingga dapat diakses dengan menunjuk daerah pada sebuah peta. Nah, jadi menurut Altar, di sini sebuah sistem informasi geografis itu dia mendukung pengorganisasian data. Jadi di dalam itu datanya terorganisir gitu ya, sehingga kita dapat mengakses dan menunjuk sebuah daerah pada sebuah peta. Kemudian menurut Prahasta, sistem informasi geografis di sini merupakan sejenis software yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, kemudian manipulasi, menampilkan dan mengeluarkan informasi geografis berikut atribut-atributnya. Jadi menurut Prahasta di sini sistem informasi geografis itu adalah sebuah software. Nah, itu yang dapat digunakan untuk menginput data, kemudian menyimpan, kemudian memanipulasi data yang ada di dalamnya, kemudian dia juga bisa menampilkan dan menghasilkan output
informasi geografis berikut atribut-atributnya. Jadi nanti menurut para ustadz di sini sebuah SIG itu dia bisa menampilkan informasi sebuah lokasi berikut atributnya. Ya, atribut itu nanti kalau di peta zaman kita yang masih SD itu kan ada ya map ya. Nanti ada atributnya, misalnya kayak di samping itu kayak legend ya, biasanya legenda. Itu kayak bentuk segitiga itu gunung. Nah, kemudian ada yang garis lurus, garis tipis, putus-putus, itu ada penjelasan. Ini adalah atribut-atribut. Nah, ini adalah definisi dari beberapa para ahli. Oh, masih ada satu berikutnya itu menurut Petrus ya. SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Nah, ini kurang lebih hampir sama semua ya. Jadi kalau bisa secara umum, nah ini sistem informasi geografis itu secara umum adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, ya, jadi ada hardware-nya, kemudian ada perangkat lunak, ada software-nya, kemudian di situ juga ada sumber daya manusia dan data yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, ya, kemudian mengelola, manipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, jadi secara umum, kalau digabungkan dari pendapat beberapa para ahli, jadi di dalam sebuah sistem informasi geografis itu terdapat ada sumber daya manusia juga di situ, kemudian ada perangkat keras, jadi untuk mendeteksi misalnya titik lokasi, misalnya menggunakan GPS, ya, itu termasuk hardware-nya. Kemudian kita menjalankan aplikasi untuk sistem informasi geografisnya sendiri itu menggunakan software, ya harus ada komputer. Nah, komputer ini adalah perangkat kerasnya. Kemudian ada perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak ya software-nya tadi, software untuk pengolah datanya. Nah, nanti di situ dia bekerja sama bersama secara efektif untuk bisa memasukkan datanya dari perangkat-perangkat keras, misalnya kayak GPS ya. Dan kemudian dia bisa menyimpan. Nah, yang menyimpannya di perangkat keras juga, di hardware ya, misalnya kayak di hard disk atau di flash disk lah, seperti itu. Kemudian di perangkat lunaknya bisa memperbaiki, bisa memperbaharui ya. Kemudian kalau mengelola, memanipulasi, ini juga bisa. Kemudian manusianya bisa mengintegrasikan antara data yang didapat dari perangkat keras ya, yang didapat dari GPS, yang didapat dari survei, itu diintegrasikan dengan perangkat lunak. Nah, sehingga perangkat lunak nanti bisa menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi yang berbasis geografis. Nah, ini adalah pengertian secara umum dari sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, ini sebenarnya kita itu sehari-hari kita telah menggunakan produk-produk sistem informasi geografis tanpa kita sadari. Mungkin kalau kita baru kan sistem informasi geografis itu apa sih? Nah, tanpa kita sadari saat ini itu kita sering make ya, sebenarnya kita sering make sebuah sistem informasi geografis. Bahkan bagi sebagian besar kalangan, SIG ini telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, jadi nanti sebenarnya ada yang memang ketergantungan lah seperti ini sudah. Nah, itu apa aja? Contohnya adalah peta. Nah, peta ini adalah sebuah sistem informasi geografis. Nah, di sini kalau peta itu dia dibagi nanti ada dua jenis, ada peta dasar dan peta tematik. Ya. Kalau peta dasar itu nanti peta keseluruhan biasanya. Peta dasar, misalnya Indonesia itu semua peta yang ada di Indonesia, lokasinya itu terlihat. Ini contohnya kayak gini ya. Kemudian ada peta tematik. Peta tematik itu dia peta yang dibuat untuk tema tertentu ya. Misalnya seperti ini nih. Ini mungkin ya, yang hijau ini adalah penyebaran apa, seperti itu. Biasanya kalau di Kalimantan misalnya ada peta tematik penyebaran, saya ambil contoh tanaman rotan misalnya. Nah, itu nanti mungkin di beberapa daerah itu ada tanamannya yang masih banyak, kemudian ada yang sudah mulai menipis ya. Nah, itu bisa
terlihat lewat peta tematik. Nah, ini peta tematik ya, dan peta dasar itu bedanya. Kemudian kita juga biasanya menggunakan ini untuk WebGIS ya. Mungkin ini kalau yang saya tampilkan di sini adalah aplikasi WebGIS punya BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ini kalau kalian cek di linknya yang ini, bumi.atr bpn.go.id, ini kita bisa cek lokasi tanah yang bersertifikat ya. Nah, mungkin kalau kalian lihat yang ini yang oranye ini adalah tanah yang sudah bersertifikat. Jadi misalnya kalau kita ngecek, mungkin kalian lihat aja, mungkin yang ada punya tanah, misalnya punya orang tuanya gitu ya. Nah, itu kalian coba cek, biasanya itu ada nomor register yang ada di sertifikat, itu bisa di searching di sini. Nanti dia akan merujuk ke sebuah lokasi sertifikat. Nah, ini adalah WebGIS yang biasanya digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memetakan letak atau lokasi tanah yang sudah memiliki sertifikat. Nah, ini ya, WebGIS. WebGIS ini ada banyak lagi. Mungkin ini yang saya buka, ada yang punya aplikasi Bumi. Kalau punya BPN ini ada 2 lagi. Nanti ada yang, kalau nggak salah itu mereka punya WebGIS untuk tata ruang kota ya. Tata ruang kota itu ada. Nah, kemudian berikutnya yang kita biasanya gunakan itu Google Maps ya. Nah, Google Maps ini adalah merupakan WebGIS juga sebenarnya. Dia adalah merupakan sebuah sistem informasi geografis yang sering kita pakai sebenarnya. Nah, bahkan kayak misal ketergantungan itu tadi, misalnya contoh ya, tukang ojek. Nah, itu memang mereka tergantungan sudah. Karena biasanya kalau di aplikasi ojek itu kan ada aplikasi lokasi untuk menuju tempat customer. Nah, ini mereka pakai aplikasi Maps. Nah, itu mereka nggak bisa lepas dari itu. Nah, ini Google Maps ya. Kalau di Google Maps dia bisa menampilkan banyak informasi. Ini misalnya kalau kita klik di sini restoran, dia nanti akan menampilkan restoran yang ada di kota Palangkaraya. Ini saya screenshot di Palangkaraya. Kemudian hotel, misalnya mau cari hotel, akan ada muncul tempat hotel-hotel. Nah, ini ya untuk tampilan dari Google Maps atau WebGIS yang biasa kita pakai. Nah, ini kita sudah sering pakai gitu loh. Cuma mungkin masih belum tahu aja, misalnya ada beberapa yang, oh itu ya GIS itu ya. Nah, seperti itu ya. Kita taunya, oh kita pakai peta Google Maps gitu. Berikutnya Google Earth. Ini Google Earth juga sama. Ini juga sebuah aplikasi GIS ya. Kalian bisa akses. Ini hampir sama seperti Google Maps kalau di zoom lagi, cuma bedanya kalau Google Earth itu tampilannya dia langsung melihat bumi ya. Nah, bedanya kalau di Google Map dan Earth itu ya, kalau di Earth ini kita bisa, saya agak lupa juga nih untuk pernah coba akses gitu ya. Ini kayak foto gitu ya. Jadi misalnya kalau kita nge-tag foto di sebuah lokasi itu bisa terlihat. Tapi kan kalau di Google Map ini nggak ada, cuma lokasi titik-titik saja. Nah, itu aja. Untuk Google Maps atau Google Earth itu kita juga bisa berkontribusi, kita bisa nambahkan sebuah lokasi. Saya pernah coba nambah nama jalan ya, nama jalan yang belum ada namanya gitu ya di map ya, tapi kalau di jalan realnya ada. Nah, itu kita bisa coba tambahkan. Nanti biasanya itu verifikasi 1-2 hari biasanya, nanti akan muncul untuk update datanya. Nah, ini Google Map dan Google Earth. Nah, kemudian berikutnya komponen dari GIS ya. Jadi GIS itu terdiri dari, kalau di sumber yang saya dapat ini ada yang mungkin yang PDF yang saya kasih kemarin ya. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 komponen ya untuk GIS ini. Bentar. Nah, ini yang pertama ini ada hardware. Jadi hardware di sini adalah
sebuah sistem informasi geografis ini dia memerlukan sebuah hardware. Nah, hardware atau perangkat keras atau perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu ya. Dan yang pastinya untuk pengelolaan di sini spesifikasi komputernya itu dia tinggi atau ya lebih tinggi speknya daripada komputer biasa, karena dia di sini nanti untuk mengolah gambar. Nah, yang pasti dia memiliki kapasitas RAM-nya agak besar, kemudian pengolahan gambar ya atau dia VGA card-nya yang memang lebih bagus ya. Nah, itu berbeda. Nah, hal ini disebabkan karena data yang digunakan dalam GIS ini baik data vektor maupun data raster penyimpanannya membutuhkan ruang yang besar. Nah, mungkin kalian tahu sendiri misalnya untuk membuat editing video saja. Nah, itu kan memerlukan spesifikasi yang cukup besar. Sama halnya dengan GIS. GIS ini juga sama, karena dia mengumpulkan data gambar. Nah, gambarnya itu kalau memang dia lebih detail itu memang resolusi tinggi. Nah, jadi memang memerlukan hardware yang cukup tinggi juga. Kemudian software ini merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, ya, penyimpanan, editing, hingga layout ataupun analisis keruangan. Nah, contohnya ada banyak kayak Esri ya, kemudian ada ArcGIS, ARCGIS ya. Kemudian yang akan kita belajar nanti pakai QGIS ya, Quantum GIS. Jadi ada banyak aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk mengolah geografi information system ini. Nah, nanti tinggal pilih saja yang kita pelajari nanti itu pakai yang Quantum GIS, itu dia pakai yang open source. Nah, jadi ada beberapa alasan sendiri ya kenapa kayak saya pakai open source. Nanti kita pakai QGIS ya, memang selain gratis ya kita bebas pakai gitu ya. Kalau ArcGIS mungkin ada yang versi bajakan, tapi saya tidak sarankan seperti itu ya. Siapa tahu kalian mau mengembangkan pemetaan, karena kan pekerjaan untuk pemetaan ini ada jobnya juga. Kayak teman saya itu dia saya punya teman gitu ya, angkatan kuliah dulu. Nah, dia memang kayak buka jasa pemetaan untuk lokasi sawit, lahan sawit. Nah, jadi dia pakai alat-alatnya ya, hardware-nya banyak ya, kayak drone, kemudian dia terbangkan kan. Nah, baru nanti dia petakan tuh berdasarkan layout atau gambar yang diambil dari drone, ditransformasi ke raster peta. Nah, ini jadi memang kalau memang untuk dibuat kerja ya pakai yang, kalau misalnya memang bisa beli ya beli yang ori gitu ya, jangan pakai yang bajakan. Tapi ada alternatif lain yang memang kalau kita bisa pakai free ya pakai yang open source ya, kayak QGIS ini. Kemudian komponen berikutnya ada sumber daya manusia ya, itu pasti, karena untuk mengelola tiga komponen ini ya harus ada orangnya atau manusianya ya. Nah, ini jadi orang yang menggunakan atau mengintegrasikan semuanya ini supaya bisa menjadi sebuah sistem informasi geografis. Berikutnya data. Nah, data atau ini adalah realitas dunia ya. Jadi kita kan bikin peta itu berdasarkan keadaan real dunia atau keadaan real lokasi yang ada saat ini. Jadi itu tuh dikonversi menjadi sebuah gambar yang bisa diakses lah, seperti itu. Nah, ini adalah data realitas alam yang akan kita olah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan tertentu. Nanti tergantung, misalnya data ini ada data gambar ya, kemudian ada data survei. Nah, data survei itu misalnya data gambar ya. Kalau data gambar kita ambil pakai drone misalnya. Kemudian untuk data survei kita bisa melihat, misalnya nih kita mau ambil data penyebaran orang utan misalnya ya. Nah, itu kan kita bisa ambil petanya, gambarnya, misalnya gambar kita ambil contoh misalnya diambil dari atas ya, itu gambar kota, bukan kota ya,
Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian baru kita cari datanya, misalnya penyebaran orang utan. Nah, penyebaran orang utan yang ada di peta itu. Nah, jadi kita buat peta, kemudian nanti datanya, kalau datanya ini kan ada banyak ya, ada gambar, kemudian data observasi, misalnya di lokasi A ada berapa orang utannya, di lokasi B ada berapa. Baru digabungkan di petanya. Nah, itu nanti jadi sebuah GIS ya. Nah, ini adalah komponen-komponen dari GIS itu sendiri. Nah, berikutnya untuk jenis ya. Jadi jenis GIS ini ada dua. Yang pertama itu ada sistem manual atau analog. Nah, ini adalah sistem informasi geografis manual. Ini biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, kemudian lembar transparansi untuk tumpang susun atau overlay, kemudian foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer. Jadi untuk sistem GIS ini, dia selain sebenarnya kalau dia ada dua, kalau analog ini dia digambar manual ya, gambar manual tangan. Jadi misalnya pada saat foto yang sudah diambil dari udara, kemudian itu disusun, ditumpang ya, atau dijadikan jiplakan untuk menggambar sebuah lokasi. Nah, ini bisa dilakukan secara manual. Nah, ini bisa aja misalnya seorang ilmuwan gitu ya, seorang ilmuwan dia nggak memungkinkan untuk membawa komputer gitu ya, tapi dia ingin membuat dulu secara sketsa gambar di tangan. Nah, itu dia bisa misalnya dia menerbangkan foto udara atau dia memfoto dari tempat yang tinggi seperti itu ya. Kemudian dia buat peta menggunakan manual ya, atau analog. Nah, berikutnya yang sistem otomatis atau yang berbasis digital komputer. Nah, ini sistem informasi geografis otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digitalisasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar yang telah terdigitasi. Nah, ini kalau sistem otomatis dia kemungkinan yang dari manual ini didigitalkan. Nah, ini peta dasar, kemudian diproses, ya, semacam di-scan sama sistem, nah, sama komputer. Nanti otomatis dia akan ada outputnya. Nah, ini perbedaannya kalau sistem otomatis sama manual ya. Jadi kalau manual, ini manual pakai tangan aja lah, seperti manual, pokoknya tanpa bantuan komputer. Nah, untuk sistem yang otomatis, ini dia pakainya komputer untuk memproses data. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apa pentingnya sih belajar GIS? Jadi kita sudah tahu tadi apa jenisnya, kemudian apa saja sih, seperti apa gitu aplikasi GIS. Nah, kemudian apa pentingnya untuk aplikasi GIS ini? Nah, yang pertama itu adalah informasi ya. Jadi GIS di sini kenapa dia penting dipelajari? Karena dia menghasilkan sebuah informasi. Nah, misalkan nih, kayak tadi misalnya saya membuat saya ambil contoh tadi kayak penyebaran peta orang utan misalnya. Nah, ini kan bisa memberikan informasi misalnya ke dinas kehutanan misalnya, bahwa area-area yang area yang kita buat tadi itu jangan dibuka lahan ya. Dibuka lahan untuk misalnya untuk pembukaan lahan sawit dan lain-lain, karena di situ terdapat satwa langka yang memang dilindungi. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya untuk pemetaan ya, di suatu daerah itu misalnya berpotensi untuk sumber daya alam. Nah, ini informasi-informasi bisa didapatkan dari GIS ini. Jadi lebih gampang gitu ya. Nah, kemudian berbagai ilmu yang mendukung sistem informasi geografi GIS ya, sistem informasi geografi, sehingga GIS ini
Kenapa sih harus dipelajari gitu ya? Karena dia berguna untuk berbagai macam ilmu ya. Yang pertama untuk fotogrametri dan geodesi ya. Jadi ini juga diperlukan. Jadi kemudian ada perencanaan kota dan desa. Ini juga perlu sistem informasi geografis. Jadi misalnya kan kalau dia tergambar nih, ya ibaratnya kalau kita mau, kalau sekarang ya misalnya untuk di pertanahan seperti itu, kita mau membangun di suatu tempat atau membeli tanah di sebuah lokasi. Nah ini kita bisa lihat, bisa cek dulu tuh apakah lokasinya itu memang bisa dibangun atau memang masih daerah zona yang memang tidak boleh dibangun karena ada suatu hal. Nah itu kan itu bisa dilihat dari sini. Geografi, kemudian studi militer juga perlu sistem informasi geografis. Nah kita tahu misalnya kalau kita lihat kan untuk militer misalnya ya untuk batas, misalnya batas antar negara. Nah ini juga diperlukan. Kemudian banyak ya, komputer teknologi informasi, penginderaan jarak jauh ini juga diperlukan. Kemudian ilmu kebumian, manajemen database ya, perencanaan kota dan desa yang tadi ya, arsitektur landscape. Nah ini banyak ya. Jadi kenapa SIG itu dia perlu dipelajari, apa pentingnya gitu? Karena memang banyak ilmu yang mendukung sistem informasi geografis dan informasi yang ingin kita dapatkan. Nah ini adalah kenapa sih sistem informasi geografis itu perlu kita pelajari. Nah berikutnya adalah fungsi. Nah fungsi dari GIS tadi mungkin kalau dirunut dari beberapa teori yang sebelumnya, ini sudah terlihat, oh kelihatan sih fungsinya apa saja gitu ya. Nah ini yang pertama kalau di materi itu adalah input data. Jadi fungsi untuk di sini dia untuk menginput data. Jadi entah itu data data statistik atau data gambar. Nah ini bisa dimasukkan di GIS. Kemudian untuk memanipulasi data, kemudian manajemen, mengquery dan menganalisis ya. Kemudian dia juga memvisualisasikan atau mengeluarkan hasil. Ini hasilnya berupa ya peta ya. Jadi nanti berupa gambar yang sudah ada data masak lah istilahnya. Misalnya input data, kita inputkan gambar peta, misalnya peta yang didapat dari entah satelit atau misalnya dari drone atau dari gambar yang kita buat misalnya. Nah kemudian data yang diinputkan ini dikelola ya, kemudian di query atau dianalisis. Misalnya kita punya data lain yang memang berhubungan dengan peta itu, misalnya kayak orangutan tadi ya, jumlah orangutannya, kemudian jumlah satwa langka lain yang ada di daerah yang kita teliti itu ya. Nah baru divisualisasikan atau dihasil dikeluarkan berupa peta. Ya bisa berupa daerah zona gitu ya, misalnya zona ini ada orangutannya, daerah ini ada bekantan, daerah B-nya ada satwa apa gitu lagi ya, mungkin musang yang dilindungin dan lain-lain. Nah ini fungsi dari GIS itu sendiri. Nah kemudian manfaatnya, tujuan pokok dari manfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Nah jadi tujuan dari GIS itu kita bisa dengan cepat atau dapat langsung gitu ya, dapat langsung informasinya itu apa sih yang ada di daerah ini. Misalnya saya ke daerah A misalnya di sebuah peta, kemudian saya buka sebuah sistem informasi web GIS misalnya, yang ada di sini apa sih gitu ya. Ibaratnya kalau kita pakai misalnya Google Map tadi ya. Nah Google Map, saya mau cari informasi hotel yang ada di Palangkaraya. Nah, itu sudah tersimpan ya sebagai atribut suatu lokasi. Atau saya mau mencari tempat makan yang enak atau yang murah. Nah itu saya bisa mencari, mendapatkan informasi. Nah, ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis ini, ciri utamanya adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Nah, jadi ini adalah
ciri data yang bisa dimanfaatkan. Jadi bisa data yang berupa yang sudah terspesifikasi atau yang belum. Nah, secara global telah diakui bahwa ECG memberikan manfaat yang besar bila diterapkan dalam berbagai bidang. Jadi nanti GIS itu manfaatannya masing-masing sesuai dengan keperluan. Misalnya untuk pencarian hotel, pencarian makanan, ya, pencarian penginapan. Ada juga pemanfaatan GIS misalnya untuk yang di militer, penentuan batas daerah suatu negara, batas misalnya zona laut. Nah, itu bisa ditampilkan informasinya. Kemudian ciri khas GIS terletak pada informasi yang dihasilkan, ya. Jadi dia bisa menyajikan data atau informasi yang terkait dengan permukaan bumi. Contohnya ada jalan, sungai, bangunan, ini penggunaan lahan, kemudian lokasi sumber daya alam, kemudian lokasi rawan bencana, dan lain-lain. Nah, ini rawan bencana yang Quantum GIS itu mungkin kalau kalian lihat yang di ini ya, yang web yang saya kasih kemarin, itu emang ada, saya lupa dia digabung Quantum GIS dengan, saya lupa namanya, itu memang untuk dikhususkan untuk bencana alam ya. Nah, ini biasanya dipakai oleh BN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nah, ini ada sendiri nih library gabungan dengan Quantum GIS. Kemudian yang kedua, dia memiliki referensi koordinat sehingga dapat dengan mudah diketahui lokasi, pola, dan sebaran. Nah, ini terdiri dari data grafis dan data atribut ya. Jadi data grafis itu gambarnya, atribut itu informasi yang memberikan sebuah keterangan pada data grafis itu. Nah, ini adalah ciri khas dari GIS. Keuntungan, nah ini beberapa keuntungan penggunaan GIS, yaitu menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Ya, jadi tanpa perlu misalnya kita tidak perlu berkeliling gitu ya, misalnya menggambar. Kalau zaman dulu mungkin kalian pernah lihat kayak ini ya, film-film bajak laut gitu ya, mereka kan kayak menggambar gitu ya, menyisiri sebuah benua gitu kemudian digambar. Kalau sekarang kan tidak, karena mungkin citra dari satelit atau drone yang diterbangkan. Nah, ini sekali foto mereka akan menghemat biaya ya. Sedangkan foto itu kan bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Kemudian memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik karena bisa terlihat secara langsung ya. Kemudian meningkatkan komunikasi, memberikan kemampuan penyimpanan data dan informasi dalam bentuk basis data yang lebih baik. Jadi datanya itu terpusat gitu ya. Jadi misalnya ada perubahan ya tinggal diubah ya, karena ada basis data. Kemudian berikutnya adalah memberikan analisis yang lebih baik secara keruangan. Lebih mudah untuk memahami suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi lebih gampang gitu melihat langsung gambar gitu, daripada kita misalnya nih di sebuah tengah hutan itu kita nggak tahu apakah mungkin ada danau atau apa gitu ya. Kalau kita tanpa langsung, nah kalau dengan menggunakan GIS kita juga, kalau kalian lihat di misalnya Google Earth ya, itu kan hasil citra satelit ya. Nah itu kalian bisa melihat apa sih yang tertangkap dari kamera satelit itu. Nah, ini adalah keuntungan dari penggunaan dari GIS itu sendiri. Berikutnya perkembangan dari perangkat GIS. Ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat perkembangannya mungkin signifikan ya. Mungkin zaman dulu dia menggunakan alat-alat misalnya kayak manual digitizing, ini dia gambar secara manual misalnya. Nah, ini ibaratnya kalau arsitek kan dulu dia pakai meja, kalau sekarang sudah pakai ArchiCAD misalnya kayak gitu ya untuk aplikasinya. Kemudian media penyimpanan, kalau zaman dulu mungkin di-scan ya, dari hasil ini baru di-scan ke komputer. Kalau zaman sekarang mungkin dari citra satelit langsung masuk ke dalam komputer, jadi tanpa harus manusia itu men-scan menggambar dulu kemudian di-scan, enggak. Jadi kalau pakai satelit dia langsung
ditangkap, kemudian dikirimkan ke komputer, ke datanya, langsung diakses. Kemudian GPS receiver ini juga mungkin dulu GPS-nya dia orang ngetik manual, itu pakai manual ya, mungkin memang masih ada sampai saat ini masih digunakan untuk GPS receiver, tapi kalau sekarang mungkin bisa pakai yang GPS satelit. Jadi GPS satelit dia memfoto di bumi gitu ya, itu beserta dengan titik koordinatnya ya. Contohnya kalau kita lihat kayak di film-film ya, film-film action lah, film atau film dokumenter ya, kayak misalnya peluncuran rudal atau peluncuran ya rudal balistik gitu yang dari dari pesawat atau dari kapal. Nah itu kan dia mendeteksinya kayak koordinat gitu ya, itu kan nggak ada orang ya, nggak ada orang yang bawa GPS-nya, oh ini titik lokasinya di sini, nggak, dia pakai satelit, atau dia bisa juga pakai drone ya untuk menentukan sebuah titik lokasinya. Nah ini pemanfaatannya jadi banyak ya, untuk militer ya, untuk untuk lingkungan hidup juga ya, untuk pemerintahan, dan banyak lah gitu ya untuk penggunaan GIS. Nah ini perkembangannya itu pada tahun 1700, teknik super modern ini untuk memetakan topografis diterapkan, termasuk juga versi awal pemetaan tematis misalnya untuk keilmuan atau data sensus. Jadi pada tahun 1700 ini mereka menggunakan teknik super modern dengan untuk mendapatkan data sensus. Kemudian pada abad ke-20 ini memperlihatkan pengembangan litografi foto di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan layar ya. Perkembangan perangkat keras komputer yang dipacu oleh penelitian senjata nuklir membawa aplikasi pemetaan menjadi multifungsi pada tahun 1960. Nah, jadi pada awal abad ke-20 nah ini peta itu dipisahkan menjadi beberapa layar ya, mungkin ada istilahnya itu ada beberapa bagian itu dipisah-pisah, kemudian kalau digabung dia bisa menjadi sebuah satu informasi. Nah ini perkembangannya perangkat keras itu dipacu oleh penelitian senjata nuklir. Nah ini membawa aplikasi pemetaan menjadi multifungsi. Nah jadi dengan majunya teknologi perangkat keras ini untuk penelitian senjata nuklir, ini aplikasi pemetaan juga menjadi maju juga seperti itu, karena teknologi komputernya semakin maju perangkat keras. Nah ini ngikut ya, jadi untuk di ilmu GIS sendiri itu juga ngikut. Kemudian pada tahun 67 ini merupakan awal pengembangan sistem berbasis geografis yang bisa diterapkan Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi. Ini untuk pertambangan dan sumber daya. Nah ini dikembangkan oleh Roger Tomlinson ya, yang kemudian disebut SEGIS atau Canadian GIS atau SIG Kanada. Ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventaris tanah Kanada. Nah jadi pada tahun 67 ini merupakan awal pengembangan GIS. Dia digunakan oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya untuk memetakan ya, untuk menyimpan data inventaris tanah di Kanada. Nah ini sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah pertanian, dengan memetakan berbagai informasi pada tanah pariwisata, alam bebas, unggas, penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Nah ini pada tahun 67 itu mulai diterapkan, dia memberikan informasi yang lengkap gitu pada sebuah sistem GIS-nya, itu Canadian GIS. Nah dia memberikan informasi tentang tanah yang ada di peta ya, dia gambar peta, kemudian di situ dia memberikan informasi tanah ya, mungkin jenis tanahnya di sebuah daerah ini apa, ada yang bebatuan, ada yang tanah apa gitu ya. Kemudian penyebaran pertanian. Nah mungkin pertanian di sini dia memberikan informasi penyebaran dari jenis pertanian yang
dikelola oleh para petani di Kanada tersebut. Kemudian dia juga memetakan data untuk lokasi pariwisata alam bebas. Nah, unggas, kalau unggas ini mungkin kalau di luar negeri itu memang ada beberapa jenis unggas yang dilindungi gitu ya, atau penyebaran unggas atau migrasi unggas. Nah, ini dipetakan juga. Nah, SIGA ini merupakan sistem pertama di dunia dan hasil dari perbaikan aplikasi pemetaan yang memiliki kemampuan tumpang susun atau overlay. Kemudian dia juga memiliki penghitungan atau pendigital atau pemindaian ya. Ini mendukung sistem koordinat nasional yang membentang di atas benua Amerika, memasukkan garis bagian aks yang memiliki topologi dan menyimpan atribut dan informasi lokal pada berkas terpisah. Nah, pengembangnya ini seorang geograf bernama Roger Tomlinson tadi. Kemudian berikut beliau itu disebut dengan Bapak SIG ya, atau Bapak SIG, karena dia yang berinisiatif untuk aplikasi pemetaan itu diberikan informasi. Nah, diberikan informasi, banyak informasi yang ada di dalamnya tadi. Nah, mungkin kalau sekarang kalau kita lihat di aplikasi kayak Google Earth, Google Map, itu dia sudah menerapkan itu ya. Atau WebGIS kayak pertanahan tadi. Nah, itu dia sudah memberikan banyak informasi di dalamnya. Nah, ini SIGIS ini bertahan sampai tahun 70-an dan memakan waktu lama untuk penyempurnaan setelah pengembangan awal. Dan tidak bisa bersaing dengan aplikasi pemetaan komersil yang dikeluarkan beberapa vendor seperti Intergraph. Nah, perkembangan perangkat keras mikrokomputer ini memacu vendor lain seperti Esri. Esri ini yang ArcGIS ya, kalau kalian cari Esri gitu ya. Dan Karis ini berhasil membuat banyak fitur GIS, menggabungkan pendekatan generasi pertama pada pemisahan informasi spasial dan atributnya dengan pendekatan generasi kedua di organisasi data atribut-atributnya dengan pendekatan menjadi struktur database. Nah, jadi kalau di aplikasi yang ini dia bisa dipisah gitu ya, antara data dan gambar nanti berbeda. Ini tergantung fitur dari aplikasi. Nah, ini dia SIGIS ini bertahan sampai 70-an. Mungkin memang dulu dia memang ini sangat sangat terkenal gitu. Kemudian ada pendatang baru kayak Esri dan Kargis. Istilahnya kayak handphone, kalau zaman dulu kan orang pakai Nokia yang lebih canggih gitu ya. Sekarang disalip gitu oleh vendor yang memang lebih kayak Apple dan Android. Nah, seperti itulah sejarahnya gitu ya. Jadi SIGIS itu dulu memang lebih dikenal. Kemudian ada datang pesaing baru kayak Esri dan Karis dengan mereka memiliki perangkat keras mikrokomputer yang lebih bagus. Kemudian fitur-fitur aplikasi GIS yang mereka berikan itu juga lebih lengkap. Nah, ini SIGIS itu terkalahkan. Nah, perkembangan industri pada 80 dan 90 memacu lagi pertemuan SIG pada workstation unik dan komputer pribadi. Nah, ini pada akhir abad 20, pertemuan yang cepat di berbagai sistem dikonsolidasikan dan distandarisasikan menjadi platform yang lebih sedikit. Ini ada dari para pengguna mulai mengekspor penampilan data GIS lewat internet. Nah, kalau dulu mungkin aplikasi GIS itu digambar kemudian dicetak digambar berupa peta besar seperti itu menggunakan plotter. Kalau sekarang bisa ditampilkan lewat internet ya, contohnya kayak Google Map, Google Earth, ada WebGIS tadi. Nah, itu kita bisa mengakses lewat browser saja tanpa harus mengeprintnya untuk menampilkan petanya. Nah, ini yang membutuhkan standar pada format data dan transfer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Nanti misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, silakan bisa didiskusikan di grup atau di kolom komentar ya. Nah, ini silakan ditanyakan saja, kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang masih belum dipahami atau penasaran gitu, lebih jauh seperti apa, kita bisa diskusikan. Baik.
Untuk materi ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas serta menjaga kesehatan.